Selamat datang pada pertemuan ke-6. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang manajemen ekowisata. Manajemen dalam konsep ekowisata merupakan sebuah proses mengkoordinasikan dan mengintegrasikan semua sumber daya, baik manusia dan alam, untuk mencapai sebuah tujuan khusus dalam organisasi. Tujuan utama dalam manajemen yaitu terlaksananya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Di dalam menjalani manajemen untuk atraksi ekowisata, di sini sudah dimuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 96 yang meliputi pembangunan sarana dan prasarana secara lengkap beserta dengan fasilitas pelayanan bagi wisatawan. Kemudian ada penyediaan sarana dan fasilitas bagi masyarakat. Kemudian ada pengelolaan objek dan daya tarik wisata alam, termasuk sarana dan prasarana yang ada. Bahkan penyelenggaraan pertunjukan seni dan budaya dapat memberikan nilai tambah terhadap objek dan daya tarik wisata alam. Aspek kunci dalam manajemen ekowisata yaitu yang pertama, jumlah pengunjung terbatas. Kenapa terbatas? Karena tergantung dari kapasitas atau daya dukung lingkungan yang ada di area tersebut. Jadi berapa luas area wilayah dalam ekowisata yang ada di tempat tersebut. Jangan sampai melebihi sehingga jumlah pengunjung yang ada di dalam satu kawasan itu lebih besar daripada luas area kawasan ekowisata. Yang kedua adalah pola wisata yang ramah lingkungan. Kemudian berikutnya adalah pola wisata yang ramah budaya dan adat setempat. Seterusnya adalah membantu secara langsung perekonomian masyarakat lokal dan modal usaha yang diperlukan atau modal awal yang diperlukan untuk infrastruktur itu tidak terlalu besar. Selanjutnya, bagaimana pendekatan strategis manajemen ekowisata? Pendekatan ini ada 4. Yang pertama adalah mengelola atau memberikan peluang wisata pada wisatawan. Kedua, mengelola permintaan untuk berkunjung. Ketiga, menangani kemampuan sumber daya. Dan terakhir adalah menangani dampak dari penggunaan. Bentuk zona atau wilayah manajemen ekowisata ini ada 5. Yang pertama adalah zona kawasan khusus. Kedua adalah zona kawasan wisata liar. Ketiga, zona kawasan wisata alam. Keempat, zona kawasan rekreasi. Dan terakhir adalah zona kawasan budidaya intensif. Di dalam prinsip ekologi untuk pengusahaan dalam manajemen ekowisata ini, itu ada 4. Yang pertama adalah interaksi. Kemudian kedua, keanekaragaman. Ketiga, kemampuan berkelanjutan. Dan terakhir adalah saling ketergantungan. Prinsip konservasi dalam pengelolaan atau manajemen ekowisata. Di sini termuat di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, yaitu tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Di dalamnya berisikan tentang daya tarik alam berupa tumbuhan, satwa, atau bentang alam. Kemudian di dalamnya juga berisikan luas area yang cukup untuk menjamin kelestarian potensi dan daya tarik alam untuk dimanfaatkan bagi pariwisata dan rekreasi alam. Kemudian terakhir adalah kondisi lingkungan di sekitarnya yang mendukung upaya pengembangan pariwisata alam. Jadi di dalam area ekowisata ini kondisi lingkungan sekitarnya ya itu sangat mendukung dalam pengembangan wisata alam. Kemudian selanjutnya adalah sistem manajemen operasional dalam ekowisata. Untuk melihat sistem manajemennya ini kita melihat produknya ya. Produk dari ekowisata itu sendiri. Karena dengan adanya produk yang ada dalam satu kawasan ini itu bisa memberikan peluang atau dapat dilakukan pengembangan ekowisata.
Dan di dalam pengembangan ini akan diatur bagaimana operasionalnya di dalam manajemen organisasi, sehingga baik pengunjung maupun stakeholders ini bisa bekerja sama untuk melakukan kegiatan di dalam kawasan, sehingga manajemen operasional yang ada dalam satu kawasan ini bisa terlaksana dengan baik atau sesuai dengan peraturan yang ada. Kemudian permasalahan manajemen atau pengelolaan ekowisata yang ada di Indonesia ini ada beberapa, ya. Salah satunya adalah terbatasnya peran serta masyarakat dan stakeholder dalam pengembangan ekowisata. Kenapa terbatas, ya? Karena di sini biasanya di dalam pengembangan ekowisata pemerintah terlibat langsung di dalam menjalani atau mengusahakan ekowisata yang ada dalam satu kawasan. Pemerintah ini memang terlibat secara langsung, bahkan masyarakat kurang diaktifkan untuk bekerja sama. Jadi seharusnya atau sebaiknya masyarakat dan stakeholder yang ada di kawasan ini itu bisa bekerja sama dengan pemerintah di dalam pengelolaan ekowisata, sehingga area ini bisa berjalan dengan baik. Artinya ekosistem yang ada dalam ini bisa terjaga atau bisa terlindungi, ya, karena di dalamnya ada flora atau fauna yang menjadi atraksi wisata sehingga banyak wisatawan yang berkunjung di wilayah ini. Terakhir adalah tes formatif. Untuk tes ini, mahasiswa akan membuat kelompok, dan kelompok yang ada akan menjawab setiap masalah-masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang ada. Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikut, dan nanti hasilnya kita akan bahas bersama. Demikian penjelasan untuk materi manajemen ekowisata. Terima kasih, sampai ketemu pada pertemuan selanjutnya.